سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Nah, saat ini adalah kita ingin sekali mempergunakan sholat kita yang kita kerjakan minimal di sholat wajib itu adalah 5 kali sehari ya, untuk mengejar cintanya Allah. Ternyata di sana Bapak Ibu ada tombol-tombol rahasia pencipta kebahagiaan dalam rangkaian sholat kita. Nah, coba nanti Bapak Ibu bisa coba ya, tombol-tombol bahagianya itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu yang sudah bawa catatan ya, alat tulis bisa ditulis ya. Kenapa ditulis? Nanti saya nyimak kok bisa di Zoom, tidak sempat Bapak Ibu, maaf di Zoom. Saya nyimak di YouTube gitu. Kadang tidak sempat Bapak Ibu. Mending sekarang udah catat aja. Nah, nanti bisa ditanyakan ya saat ada yang tidak jelas ya. Kalaupun nanti mau akan didoubling ada di YouTube, tidak apa-apa gitu kan. Tetapi kan sudah menyimak, sudah mencatat, jadi maksimal ya. Tombol-tombol rahasia pencipta bahagia saat sholat itu bagaimana Bapak Ibu? Apalagi Bapak Ibu yang pedagang, yang pembisnis, yang kegiatannya banyak, potensi sakit hati, potensi sakit sedih, potensi kecewa itu besar sekali. Maka perlu ada terapi doubling, terapi yang berlapis-lapis. Di samping ada RFF LOP yang berjamaah yang energinya besar seperti ini, di tiap harinya kita ya, kita juga harus ada terapi-terapi yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Ya, kemarin yang di RMR Ramadan itu saya sudah bekali ada jurus 3A. Nah, adakah yang sudah merutinkannya? Nanti coba di chat ya. Saya sudah merutinkan 3A Bunda, saya sudah merutinkan. Nah, itu juga salah satu bagian dari ada terapi ya, terapi untuk kuantum Bapak Ibu agar nanti bisa melihat setiap persoalan itu apakah yang tersirat di sana. Karena pada saat latihan 3A yang diaktifkan adalah titik theta Bapak Ibu yang ada di sini ya, di mata ketiga, keempat, kelima. Jadi nanti untuk Bapak Ibu mau konseling ya, yang ingin menjadi seorang terapis, yang menjadi seorang konselor, ini sangat membantu sekali Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pada saat terapi bahagia kita di rumah ya, kita melalui ada mengerjakan sholat kita. Diawali yang pertama niat sholat Bapak Ibu ya. Kita sudah mengambil air wudhu ya, kemudian kita sudah memakai mukena, yang perempuan, yang bapak-bapak berarti udah pakai peci, sarung dan lain-lain sudah lengkap, kemudian menghadap ke kiblat dan sudah mulai untuk terbang ya Bapak Ibu ya, dengan ada niat sholat. Nah, niat sholat ini dilakukan Bapak Ibu sebelum memulai sholat. Contoh saja ya, misalnya kita melakukan ada sholat subuh. Nah, niat sholatnya usolli fardol subuhi ro'ataini mustabilal kiblati adaan makmuman ya, atau yang ini yang makmum ya, atau ada yang iman ya imaman lillahi ta'ala. Nah, saya berniat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu takbir. Nah, ini yang Bapak Ibu coba rahasianya ya, rahasia di takbir Bapak Ibu. Pada saat sudah usoli ya, usoli fardol subuhi ya, setelah itu lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ini Bapak Ibu ya, Allahu Akbar seperti ini. Kita Allahu Akbar ya. Ada punggung tangan kita di sini Bapak Ibu, punggung tangan kan ke belakang. Bapak Ibu rasanya merasakan seperti membuang energi sampah ke belakang. Bapak Ibu jangan seperti ini. Waduh, berarti nanti di belakang saya kasihan kena sampah Bunda. Enggak seperti itu. Itu teknologinya Allah itu udah keren banget. Kita pokoknya buang energi sampah ke belakang. Allahu Akbar. Ini ke belakang, Allah ke belakang. Setelah itu kemudian Allahu Akbar, yang selanjutnya Allahu Akbar. Kita perhatiannya yang telapak tangannya kita melangitkan permohonan kepada Allah. Melangitkan hajat-hajat kita kepada Allah. Jadi kita menghadap ke barat, kita Allahu Akbar. Jadi seperti cepat nih Bapak Ibu, Allahu Akbar. Nah, sudah Allahu Akbar ya, dibuang ke belakang, kemudian dipanjatkan permohonan kita ke atas, ke arsinya Allah.
setelah itu kita bersedekap, rasakan Bapak Ibu. Rasakan Bapak Ibu seperti seorang bayi yang dipeluk oleh ibunya. Pada saat tadi mengibas punggung tangan ke belakang, Bapak Ibu seperti membuang sampah. Saya ulang ya Bapak Ibu. Kemudian melangitkan hajat. Inilah hajat saya ya Allah. Kilat aja hajatnya apa gitu. Hajatnya pengen dekat sama Allah, pengen banyak keajaiban, tidak apa-apa, sampaikan kepada Allah. Pengen memuliakan banyak orang, sampaikan. Allahu Akbar. Setelah itu bersedekap, rasakan bahagia luar biasa seperti seorang bayi yang didekap, digendong oleh ibunya. Jadi pada saat sudah mulai bersedekap, mulai membaca iftitah, ya kita membaca iftitah nih. Kita mengagungkan nama Allah, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro gitu ya. Sambil terus kita untuk membacanya, kita memuji Allah, kemudian kita bersungguh-sungguh menghadapkan ini wajah tu wajhia gitu kan. Nah, kita seperti berjanji kepada Allah, ya Allah ini aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah, yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala kepatuhan dan ketundukanku. Ya Allah, ya untuk aku tidak termasuk dari golongan orang-orang yang menyekutukanmu. Nah, kita di sini iftitah sambil dirasakan. Maka kita perlu belajar lagi nih Bapak Ibu, artinya dari iftitah gitu ya. Kita nanti membuka lagi catatan-catatan agar kita bisa merasakan. Tidak teringat lagi kegiatan-kegiatan sebelum sholat itu apa, karena kita pikirannya sudah disibukkan dengan menerjemahkan dari bacaan yang sudah kita lakukan pada saat sholat ya. Kemudian setelah itu selesai ya membaca iftitah dan lain-lain. Kalau saya baca lengkap nanti lama ya Bapak Ibu. Pada saat kita baca iftitah yang intinya adalah kita betul-betul mengaku bahwa kita hamba Allah, kemudian sungguh sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya kita serahkan kepada Allah, alam semesta raya ini, penguasa alam semesta raya ini. Dan kita memohon kepada Allah yang di terakhir iftitah itu ya Bapak Ibu, untuk bisa termasuk menjadi golongan orang-orang yang muslim. Nah kemudian lanjut lagi membaca surat Al-Fatihah. Inti dari surat Al-Fatihah adalah kita betul-betul mengakui itu Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita memohon ada petunjuk yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Kita memohon jalan yang lurus, kemudian kita mengaku bahwa saya berdoa kepadamu dan saya memohon kepadamu ya. Jadi kita memohon ada jalan yang lurus kepada Allah ya, kemudian kita mengaku bahwa kita menyembah Allah, lalu kita memohon pertolongan kepadamu. Intinya dari Al-Fatihah seperti itu Bapak Ibu ya. Kita mengakui Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mohon jalan yang lurus kepada Allah, kemudian kita banyak menyembah kepada Allah dan memohon pertolongan. Akhirnya ada dialog nih Bapak Ibu ya. Ada dialog yang luar biasa dari diri kita kepada Allah dan tidak sempat memikirkan hal-hal yang lain. Nah selanjutnya nih Bapak Ibu ya, setelah waladhdallin. Nah sudah kita baca seperti itu dan kita bermohon untuk bukan termasuk golongan orang-orang yang sesat, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan bukan orang-orang yang mendapatkan jalan yang sesat. Kita dihindarkan dari itu ya, termasuknya pada saat kita membaca surat Al-Fatihah. Lalu dilanjutkan nih Bapak Ibu ya, selanjutnya adalah pada saat setelah membaca surat Al-Fatihah ya, Bapak Ibu ada yang sudah belajar Garputala ya, dari Ustadz Nas ataupun Dr. Fikri itu mengajarkan kepada kita untuk surat pendeknya itu bisa diganti dari surat Garputala yang ayatnya positif. Nah di sanalah nanti untuk praktek kita merutinkan ayat-ayat dari Al-Quran yang kita peroleh melalui ada teknik Garputala. Tentunya adalah ayat yang positif Bapak Ibu yang dirutinkan di sana. Diketarkan dengan hati kita ya,
kemudian bacaan dari garpu tala itu nanti seperti kita terjemahkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi gantinya dari surat pendek yaitu adalah ayat-ayat dari garpu tala yang kita ketemukan. Tetapi di sana yang kita rutinkan adalah ayat garpu tala yang positif ayatnya. Misalnya Bapak Ibu seperti ini, garpu tala tetap melakukan garpu tala, tetapi yang diketemukan adalah yang kurang positif. Maka dicari ke atas ya berapa ayat, ke bawah berapa ayat. Lalu ketemu nih yang positif ya. Nah setelah itu yang positif itulah yang digetarkan setiap Bapak Ibu sholat. Contohnya seperti ini ya, contohnya misalnya saya mengalami ada sebuah kekecewaan yang mendalam karena dikhianati misalnya ya. Naudzubillah misalnya saja, dan saya seperti belum bisa memaafkan, akhirnya saya garpu tala gitu kan. Nah setelah garpu tala saya mendapatkan ada surat Maryam ya, ayatnya misalnya 45. Nah ternyata ada ayat yang positifnya nih di surat Maryam di 50. Maka di ayat yang 50 itulah yang dibaca setelah Al-Fatihah. Misalnya seperti ini. Wa wahabna lahum mir rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Sambil kita untuk mengerti artinya nih Bapak Ibu. Artinya seperti ini. Dan kami anugerahkan kepada mereka. Nah, Allah menganugerahkan nih kepada kita sebagian rahmat Allah dan akan menjadikan Allah itu diri kita bertutur kata yang baik dan mulia. Nah, akhirnya kita kan bahagia. Oh iya ya, dengan jalan saya menerima keadaan ridho dengan apapun yang telah Allah buat, ada kejadian seperti ini, saya kecewa tapi saya menerima, nanti Allah akan memberikan rahmatnya dan menjadikan kita bisa bertutur kata yang baik dan menjadi lebih mulia kehidupannya. Setelah itu bisa jadi terbuka banyak peluang-peluang rezeki, peluang-peluang kebaikan dari Allah mengalir kepada kita. Itu ya Bapak Ibu ya, contohnya untuk yang garpu tala. Lalu dilanjutkan dengan ruku. Nah, pada saat ruku kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ruku di sana dalam keadaan kita berarti punggung kan rata ya Bapak Ibu ya. Punggung rata ya, dari kepala sampai maaf di bagian pantat gitu ya, di bagian yang di sana terbilang hina ya dari tubuh kita. Simbolnya adalah kita ridho. Kita ridho, kita menerima segala keadaan yang terjadi di dalam diri kita. Ya, kita berada pada titik nol. Karena apa? Kepala yang biasanya di atas ternyata sejajar nih dengan bagian tubuh kita yang kurang baik ya, yang di sana yang terbilang hina gitu ya. Letaknya sejajar. Nah, kemudian Bapak Ibu membaca bacaan, ada bacaan ruku ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita artikan di sana, Maha suci Allah yang Maha Agung, serta memujilah aku kepadanya. Tetapi pada saat ruku itu Bapak Ibu kan sudah membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi seperti itu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu juga harus merasakan dan menyampaikan bahwa ya Allah, saya ridho dengan keadaan ini ya Allah. Ya Allah, saya terima seluruh kejadian ini ya Allah. Seperti itu Bapak Ibu. Di samping kita memuji Allah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kemudian kita ada terjemahkan Engkau yang Maha Agung ya Allah, aku memuji Engkau ya Allah. Kemudian kita pun mengakui bahwa kita itu ridho dengan keadaan yang terjadi. Saya terima ya Allah semua keadaan ini. Saya terima ya Allah, saya ridho ya Allah, dan saya pasrahkan kepadamu. Nah, di sini bisa terjadi ada TSL ya Bapak Ibu, memuji Allah di sana dalam keadaan titik nol ya. Saya ridho, saya terima dengan ikhlas semua kejadian ini ya Allah, ini semua adalah yang terbaik untukku. Maka Bapak Ibu gerakan-gerakan sholat, nanti Bapak Ibu memakai ada metode ini Bapak Ibu, nanti rasanya tuh sholat itu enggak cepet-cepetan. Jadi dinikmati Bapak Ibu, kayak menikmati sekali ya setiap gerakan-gerakannya, karena di sana ada terapi batin luar biasa Bapak Ibu ya, pada saat kita melakukan gerakan dan juga arti yang kemudian kita seperti vibrasikan di dalam tubuh kita.
arti dari gerakan, arti dari bacaan-bacaan yang kita lakukan, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, setelah ada ruku, kemudian iktidal. Iktidal ini adalah bangkit Bapak Ibu. Bangkit dari ruku ya, sami Allahu liman hamidah. Nah, sami Allahu liman hamidah ini sambil kita tahu artinya, Allah yang maha mendengar terhadap orang yang memujinya. Ternyata kita bangkit dari sholat ini Bapak Ibu, Ustadz Nas mengajarkan untuk kita melakukan LOP. Kita melakukan ada LOP. Pada saat kita bangkit, ternyata bangkit dari keterpurukan Bapak Ibu. Bangkit dari kesedihan, kemudian kita lakukan LOP. Saya sarankan Bapak Ibu, LOP-nya jangan seperti ini Bapak Ibu. Dunia terus, jangan. Saya sarankan. Jadi seperti yang saya PN, ya ada di grup RMR, saya sarankan Bapak Ibu untuk LOP-nya, ya Allah jadikan saya lebih dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah jadikan saya untuk mencintai ibadah-ibadahku, ikhlas karena Engkau ya Allah. Ya Allah jadikan diriku untuk lebih mudah memuliakan orang lain ya Allah. Seperti itu. Nanti mungkin ada di iktidal yang lain ya, yang selanjutnya itu bisa Bapak Ibu selipkan, ada LOP duniawi, bisa Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mohonnya terbanyaknya akhirat saja. Saya sarankan seperti itu. Di antaranya apa? Ya Allah jadikan saya lebih mudah melaksanakan ibadah, lebih ringan untuk ke masjid, lebih mudah dalam tadarus Al-Quran ya, lebih mudah ke majelis taklim, lebih mudah sedekah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kehidupan menjadi ringan Bapak Ibu. Dibanding Bapak Ibu selalu memohonnya dunia terus, nanti akhirnya ada stressing kalau yang saya rasakan seperti itu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu saat Bapak Ibu iktidal ya, sami Allahu liman hamidah, di sana ada LOP Bapak Ibu sambil membaca Robbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sita min sayin ba'du. Ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi, sepenuh sesuatu yang Engkau kehendaki sesudah itu. Biasanya dipersingkat ya Bapak Ibu ya, bisa Robbana lakal hamdu, bisa seperti itu. Jadi kita untuk membacanya nanti bisa sambil perlahan-lahan untuk dihayati gitu Bapak Ibu, karena ini kan prosesnya adalah memperbaiki ya, prosesnya untuk lebih khusyuk ya, untuk lebih bisa mencermati. Jadi nanti dari sholat ke sholat itu kita belajar untuk memperbaiki dari kehusukan kita berproses seperti itu ya Bapak Ibu. Pada saat kita ada iktidal, kemudian kita sampaikan memuji Allah bahwa segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah. Nah maka izinkan ya Rob untuk aku semakin mendekat kepadamu dan mudah untuk memuliakanmu. Jadi kita mohonnya banyak untuk mendekat kepada Allah Bapak Ibu. Kemudian mungkin tidak disebutkan seluruhnya ya. Ini kan saya contohkan misalnya, ya Allah izinkan untuk hamba semakin dekat kepadamu ya Allah melalui ibadah-ibadah yang aku lakukan. Kemudian ringankan aku ya Allah untuk menambah amalan-amalan ibadahku kepadamu ya Allah. Ini mungkin di iktidal yang lainnya. Lalu nanti di iktidal yang selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa disisipkan, ya Allah mudahkan bisnisku untuk bisa berjalan dengan sukses. Tetapi itu kan kita bacakan di dalam hati ya Bapak Ibu, tidak sampai keluar suara terdengar orang, tidak ya. Kita sampaikan di dalam hati kita, kemudian seperti ada LOP yang tervibrasi ke sana. Ya Allah sehatkan aku, ya Allah berikanlah aku keluargaku samara, sakinah mawaddah warahmah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi hajat-hajat dunia nanti bisa disisipkan di sana. Lalu setelah itu Bapak Ibu kita ada iktidal, sami Allahu liman hamidah, sudah ya. Setelah itu kita ada sujud ya. Nah pada saat sujud ini Bapak Ibu kita melakukan ada simbol turun garis kebenaran sahabat ya. Kita turunkan kepala kita ya pada titik terendah. Kita turunkan garis kebenaran kita pada titik terendah, karena pada saat kita posisi sujud ini Bapak Ibu ya, kepala kita berada di atas bumi ya, di dalam titik yang terendah ya di kehidupan kita.
diperumpamakan seperti itu. Nah, ini adalah simbol kita menghamba kepada Allah.